Oke, alhamdulillah kita masuk ke pertemuan ketiga. Insya Allah nanti hari ini kita akan bahas materi JavaScript-nya. Semoga aja cukup nanti bahas materi tersisanya. Biar ke pertemuan keempatnya itu nanti udah masuk ke React Native. Oh ya, nanti tadi ada pertanyaan ya, bahwa nah ini masalah yang ditanyakan tadi di grup itu, di permasalahan itu ada di bagian di sini ada dia rekomend kayak meminta sebuah Java-nya itu versi 11. Nah, sedangkan untuk saat ini di laptopnya itu masih versi 18. Masih di versi 18 kan. Nah, nanti solusinya di sini sebenarnya udah ada dikasih caranya ya. You can try some of the following option. Nah, di sini katanya bisa kamu cari atau mengganti IDE di settingan di bagian Java Home-nya. Nah, atau juga bisa di bagian file gradle. Nah, tapi coba dipastikan dulu di laptopnya tuh versi berapa yang terinstall. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Bisa teman-teman lihat manual di filenya, di folder C, kemudian masuk ke file program file Java. Nah, di sini biasanya ada tuh JDK 11 seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa terinstall tuh versi 11. Atau juga bisa lewat terminal untuk ngeceknya lewat CMD kalau di Windows itu Java C seperti ini, min version. Nanti kelihatan nanti versinya berapa. Nah, misalnya versinya itu belum 11, maka teman-teman harus update versinya. Nah, metodenya bisa teman-teman manual hapus dulu JDK yang udah ada. Biasanya kan ada di control panel tuh aplikasinya di Windows. Nah, atau bisa cari tutorial. Nah, di sini cari aja misalnya update Java Nah, bisa cari di sini juga ada. Intinya bisa gitu, banyak metodenya. Atau mau dihapus dulu JDK yang udah ada, misalnya kan yang ada tadi di screenshotnya ini 1.8. Nah, teman-teman bisa cari install JDK 11 Windows misalnya. Java JDK. Nah, di sini udah ada metodenya. Bisa yang lebih praktis sih dia ini. Nah, ini 18. Kalau 18 itu kayak yang kejauhan, palingan 11 atau enggak 12, 13 lah. Soalnya sekarang tuh si React Native-nya tuh minimal itu udah 11 kayaknya. Nah, nanti bisa disesuaikan, dicoba dulu. Nanti kalau memang masih nggak bisa, nanti coba dikabarin aja di grup. Nanti akunya eksekusinya nanti aku bantu kerjain nanti. Nah, itu aja. Nanti kalau ada trouble nanti nggak apa-apa dikasih di grup. Oke, nah coba kita lihat materi yang terakhir, yaitu kemarin bahas itu ya,
perbandingan operator. Oke, cabangan udah. Cabangan banyak kondisi. Oke, coba kita lanjutin. Nah, terakhir itu materinya kalau misalnya percabangan. Nah, di percabangan ini sesuai dengan namanya, yaitu nanti ada sebuah kasus, contohnya seperti ini. Nah, ada sebuah pertanyaan, apakah paspor benar. Nah, nanti ketika dia benar mau diarahkan kemana, kalau dia salah nanti mau diarahkan kemana. Nah, ini yang disebut dengan percabangan, karena ada minimal tuh ada dua pilihan, bahkan nanti bisa lebih dari dua pilihannya. Nah, untuk membuat sebuah pertanyaan di sini dalam pemrograman itu, misalnya kita buat aja sebuah penjelasan, apakah password benar atau bisa juga dalam artiannya sama antara yang dimasukkan dengan yang disimpan. Nah, disimpan di sini maksudnya tempat data-data user yang disimpan. Biasanya kan kalau kita mau masuk ke sebuah aplikasi yang memiliki halaman login itu kan, kalau belum pernah daftar kan nggak bisa login tuh. Nah, makanya di situ ada sebuah menu register. Untuk apa fungsinya? Untuk menyimpan data-data orang-orang yang bisa masuk ke sistem melalui form loginnya. Nah, saat ini kita bahas dulu dari form loginnya. Jadi nanti otomatis kan ada inputan pasportnya. Nah, nanti dicek apakah pasportnya diinput ini benar atau sama dengan pasport yang udah disimpan. Nah, nanti jika dia benar dalam artian paspor dan paspor yang dimasukkan dengan paspor yang disimpan itu sama ya, itu nanti maka kita misalnya tampilkan apa. Kalau di sini kan coba kita selamat datang bos, seperti ini. Nanti selamat datang ya. Nah, jika paspornya salah, maka nanti kita menampilkan sebuah ini paspor salah, coba lagi. Paspor salah, coba lagi. Nah, oke. Nah, kalau di sini kan dia nanti ada sesuatu yang nampil terus seperti ini. Walaupun nanti paspornya benar atau salah, nanti terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini tetap nampil. Jadi kalau si paspornya benar, makanya nampil tuh selamat datang bos, maka di bawahnya nanti ada tulisan juga terima kasih sudah menggunakan aplikasi. Tapi kalau paspornya salah, nanti yang nampil itu peringatan ini sama ini juga. Nah, jadi yang ini ikut terus, yang berubah tuh antara dua ini. Oke, kita buat sebuah paspor inputannya. Misalnya kita tampung sebuah variabel, di dalam sebuah variabel password, misalnya passwordnya itu di string 1 sampai 8 misalnya. Nah, ini inputannya.
inputannya. Nah karena kita sekarang saat ini kan belum ada tampilan website, nah jadi kita mainnya di password itu udah ada, kita simpan dalam variabel. Nah kemudian di sini ada pengecekan apakah passwordnya udah benar atau salah. Maka kita menggunakan if itu apakah password sama dengan, nah misalnya data yang kita simpan tuh ini, kita samakan dulu coba. Nah di sini if password sama dengan passwordnya 1 sampai 8. Ini misalnya password yang kita simpan di dalam aplikasi kita, sistemnya. Yang di variable password ini hasil inputan si user. Nah ini cara bacanya itu apakah password sama dengan angka di sini. Jadi kalau dia benar maka di sini akan dijalankan jika benar. Nah jika benar maka benar di sini artian di sini. Kalau kita ingat materi sebelumnya itu, ini kan perbandingan, operator perbandingan. Nanti output dari operator perbandingan itu sebuah nilai boolean. Nah ini menghasilkan nilai false atau true. Nah kalau true di sini nanti dalam sinilah yang akan dieksekusi. Misalnya kita menampilkan sebuah tadi tulisan selamat datang bos. Oke. Di sini kita menambahkan else untuk apa? Untuk ketika passwordnya salah. Jika salah atau dalam artian false. Nah kita menampilkan tulisan ini, sebuah tulisan password salah, coba lagi. Oke. Nah di sini kalau kita coba running, kita cek di konsol log. Nah di sini nampil selamat datang bos. Kenapa di sini nampil? Karena password yang di sini sama di sini sama. Coba kalau di sini kita kurangin, maka di sini akan nampilnya itu password salah. Coba lagi. Nah ini. Nah di sini kita udah tinggal satu lagi bagian tulisan terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami. Nah di sini bisa kita taruh di bagian terima kasih telah menggunakan aplikasi kami. Nah ini terima. Selamat datang bos, terima kasih telah menggunakan aplikasi kami. Nah namun di sini kan bisa juga kita menggunakan ini di bagian luar sini. Nah seperti ini juga bisa. Jadi di sini lebih simpel. Yang ini akan selalu dijalankan. Nah kalau ini dipilih, nanti kalau ininya benar maka ditampilkan. Nah ini untuk percabangan, ini disebutnya percabangan tunggal atau ganda. Ya apa tunggal, percabangan ganda dong. Percabangan ganda. Nah ada namanya percabangan namanya banyak kondisi. Jadi dia kalau yang ganda ini kondisinya itu cuma satu, if-nya maksudnya, if-nya itu cuma satu. Tapi kalau yang ini if-nya itu banyak, bisa lebih dari satu. Misalnya
kita kasusnya di sini menambahkan sebuah var email misalnya. Oke. Nah, kita sebenarnya bisa menggunakan di sini operator dan. Di sini menggunakan operator dan kita cek juga si emailnya itu sama enggak dengan yang diinputan atau yang sama enggak yang disimpan. Misalnya kita yang disimpan dalam database itu admin misalnya. Nah, seperti ini. Nah, yang ternyata kan kita masukkan sini emailnya tes, di sini kan admin, berarti nggak sama. Kalau mau ngampilin baru kita memiliki passwordnya salah. Ini ada yang dulu. Nah, ini nah misalnya kita bisa di sini kita bisa menambahkan kondisinya itu lebih dari satu. Misalnya kita contoh ambil kasus sini, misalkan kalau di sekolah tuh ada namanya tuh predikat ya. Nah, misalnya kita ambil kasus ini, ketika rank nilainya itu misalnya kalau rank nilai misalnya di antara sini nanti predikatnya itu B, kemudian kalau ranknya nilai itu masuk ke area sini maka C. Nah, ini nanti kita jadikan sebuah kondisi di sini. Jadi mungkin kita bisa kondisinya, misalnya kita mempunyai sebuah nilai, misalnya kita isi 0 dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau nilainya itu 76 ke atas, maka nanti predikatnya M. Maka kita dapatkan di sini rumusnya, yaitu kita bandingkan nilai yang kita miliki. Kalau dia lebih dari sama dengan 76, maka kita artikan predikatnya itu M. Nah, ini nilai lebih dari sama dengan 76. Oke. Nah, kalau kita kasih console log predikat M seperti ini. Kemudian yang di bagian else if, jadi kan ini kalau sebelumnya itu else aja, nggak ada if nya. Nah, kalau untuk menambahkan kondisi baru, kita menambahkan else kemudian if lagi seperti ini. Kalau kita lihat di sini, nilai itu kalau dia di atas 51, maka
dia terhitung terampil. Kita bisa tambahkan di sini, kita bandingkan nilai yang kita yang punya, variabel nilainya lebih dari 51. Nah, ini juga nilai, kita lihat 26 lebih dari 26. Kemudian kita bisa di sini langsung else saja. Ini T, ini tadi ya C, oke. Nah, di sini kita udah menerapkan atau merubah. Kalau nanti nilainya kita masukkan itu 7 di atas 76, maka predikannya M. Di atas 51 nanti dia itu ke T. Di atas 26 nanti dia C, dan dia di atas 0 atau dikurang dari 25, maka nanti dia B. Nah, coba kita cek, kita coba masukin nilai 78, kita mendapatkan M, kan benar di sini. Dan kalau kita masukin nilainya di sini di bawah 75 dan minimalnya 51, misalnya kita masukkan 60, makanya kita dapatkan T nya. Dan kalau dia itu di bawah 50, nah di bawah 50 dan minimalnya tuh intinya di bawah 50 dan di atas 26, misalnya kita masukkan angka 30, maka kita mendapatkan predikat C. Nah, nanti di bawah 25 ke bawah, misalnya 24, itu kita mendapatkan predikat B. Nah, ini salah satu penggunaan dari percabangan, salah satunya. Ini juga kalau teman-teman belajar SL, maksudnya itu belajar Microsoft Excel, itu ini juga mirip-mirip kok, if. Cuman bedanya kalau di Excel itu teman-teman tinggal klik-klik aja atau memasukkan rumusnya dalam kolom. Kalau di sini di dalam pemrograman itu semuanya viewer menggunakan teks semua. Nah, itu untuk percabangan. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang percabangan ini? Atau bisa dilanjutkan materinya? Benar, nggak ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, nanti saya lanjutkan materinya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perulangan. Materi
perulangan ini sesuai dengan namanya, yaitu kita bisa melakukan menjalankan kode secara berulang-ulang ini sampai statement atau kondisi tertentu untuk biar perulangan itu terhenti. Jadi misalnya kita menggunakan di dalam perulangan ini kita banyak implementasi materi sebelumnya, yaitu terutama itu di bagian operator perbandingan, kemudian operatornya lainnya seperti ya penugasan sama variabel juga. Nah misalnya kita ada studi kasus untuk mencetak tulisan yang sama, yaitu tutorial JavaScript, misalnya sebanyak 10 kali lah. Nah 10 kali misalnya. Kalau secara logikanya kita tinggal manual aja dokumen Word seperti ini atau console log sebanyak 10 kali. Namun kalau ini masih dalam kasus 10 aja, tapi nanti kalau udah ratusan bahkan ribuan itu ya nggak efektif. Jadi kita nanti cukup membuat sebuah satu aja sintak untuk menampilkan ini. Nanti biarlah si komputernya yang melakukan menjalankan ulang-ulang skripnya. Nah kita bahas dulu sebuah perulangan di dalam JavaScript itu banyak sekali. Kalau teman-teman lihat di bagian di sini bisa, nah ini kan ada for, loop for in, for of, while. Nah ini loop ini perulangan. Nah dalam kasus ini kita mau bahas satu aja dulu karena ini yang cukup sering digunakan. Nah setelah kita for ini seperti keyword seperti var, cuman di sini si for-nya memiliki bentuk atau struktur kode yang seperti ini atau sintak dasarnya, atau bisa sebut kita struktur kodenya. Kita menyatukan nanti keyword for-nya, kemudian kita buat di sini ada kurung kerawalnya, kurung biasa seperti ini. Nah di sini ada 3 namanya, itu inisiasi sama statement, kemudian ada juga increment atau nanti bisa decrement. Nah inisiasi itu apa, nanti di sini ada yaitu penentuan nilai awal. Misalnya kita ingin mengulang sebuah tulisan sebanyak 10 kali, maka kita tentukan nilai awal itu mau dari angka berapa. Misalnya kita nilai awalnya itu angka 1, misalnya dimulai dari angka 1, nanti diulang sampai 10 kali, berarti dia nanti itu naik ya. Berarti ini menggunakan sebuah variabel. Kita di sini membuat variabel bisa pakai var atau let. Nah umumnya kita membuat variabel di dalam sini itu pakai let, biasanya pakai let. Nanti bisa juga kita pakai var aja dulu, kita pakai var karena nanti pakai var, nanti namanya apa, misalnya namanya variabelnya apa, bebas, misalnya i. Nah nanti angka 1. Nah di sini ada titik koma. Titik koma ini pemisah antara inisialisasi sama statement untuk pembeda aja. Nah statementnya ini, statement yaitu sebuah batas perulangan. Nah ini menggunakan operator perbandingan. Nanti kita bandingkan nilai i yang kita buat ini. Kita misalnya kan tadi mau bilang mencetak 10 kali baris tulisan yang sama, kita bisa bandingkan selama nilai i yang ini kurang dari 10, kurang dari sama dengan 10, maka nanti jalankan tulisannya. Nah di sini ada istilah namanya increment sama decrement. Increment itu ialah sebuah operator untuk menaikkan 1 kali. Kalau si decrement ini dia menurunkan sebuah kalimat angka 1 kali. Nah di sini eksekusinya nanti. Nah coba kita bahas dulu yang increment decrement ini biar nggak bingung.
Di sini kan ada increment tadi. Kita mempunyai sebuah variabel a misalnya angka 1. Kita lakukan console log. Nah, kita mendapatkan angka 1. Apa yang terjadi kalau kita menambahkan operator increment? Simbol dari operator increment itu ialah plus 2 kali. Plus 2 kali ini simbolnya. Nanti ini nama, misalnya di sini nama variabelnya apa misalnya. Nah, dalam hal ini kita misalnya ini nama variabel kita a, kita tambahkan operator increment. Nah, operator increment itu cukup kita menambahkan plus di sini 2 kali. Nah, ini disebut dengan operator increment. Kita save. Maka di sini kita masih mendapatkan angka 1. Coba kita di sini Nah, kenapa di sini kita menambahkan angka 2? Karena kita menambahkan increment di sini. Arti increment di sini ialah kita menambahkan satu angka ke dalam angka variabel ini. Ini bentuk asalnya itu seperti ini. A ditambah 1. Nah, bentuk asalnya. Jadi a plus ini bentuk asalnya itu ialah a plus 1. Maka di sini dapat 2. Nah, ada tadi kan kita sebut juga discrement. Discrement ini kesebalikan ini. Kalau ini menggunakan plus plus, tapi kalau ini kan menurun, berarti kita menggunakan min min seperti ini. Ya, kita bisa menggunakan min min seperti ini. Kita save, maka kita mendapatkan hasilnya 0. Karena yang terjadi di sini bentuk asalnya itu ialah a min 1 seperti ini. Karena a nya itu nilainya angka 1, berarti di sini 1 kurang 1 hasilnya 0. Nah, ini increment discrement. Oke, kita kembali ke perulangannya. Di perulangannya itu tadi kita menggunakan keyword var, kemudian kita tambahkan sebuah kurung seperti ini, kemudian di sini ada objek. Nah, di sini ada beberapa tadi macam yang pertama itu inisialisasi. Jadi untuk membuat inisialisasinya itu kita cukup bisa membuatkan var. Nah, nama variabelnya apa? Misalnya nama variabelnya i. Jadi ini bebas ya nama variabelnya. Kita bisa misalnya awal aja, awal. Tapi ini biasanya pakai singkatan sih, biasanya i. Nah, sini kita pengennya angka awal itu dari 0. Dari angka 1 aja. Angka 1. Nah, kita membuat sebuah statement. Di sini. Statement tadi kan fungsinya untuk membatasi perulangan. Soalnya kalau kita nggak membatasi perulangan, itu nanti kode yang ada dalam sini akan dijalankan terus komputernya. Nah, itu karena nanti bisa pakai sampai ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan, sampai intinya itu sampai laptopnya ngehang. Nah, itu jadi di sini perlu hati-hati. Kita membuat statement itu menggunakan operator perbandingan. Jadi kita bandingkan nilai i nya itu kurang dari 10 misalnya, kurang dari sama dengan 10 titik koma. Nah, kita di sini tambahkan i nya increment. Kenapa di sini kita menggunakan increment? Karena tujuan kita di awal tadi kan ingin mencetak tulisannya sama sebanyak 10 kali. Dan karena ingin 10 kali, kita kan nanti awalnya itu angkanya 1. Nah, di sini kita menambahkan sebuah kondisi atau operator perbandingan. Ketika nilai i nya ini kurang dari 10, maka kan i nya 1 kurang dari 10 benar, itu kan mendapatkan nilai boolean true. Maka di sini akan menambahkan nilai baru, nilai i nya menjadi 2. Karena di sini sebelumnya menghasilkan angka boolean true, maka di sininya akan dijalankan kodenya. Nah, kapan operator perulangan itu berhenti? Ketika di sini udah nggak terpenuhi atau alias itu mendapatkan hasil false. Contohnya di sini nanti kan setiap perulangan si i-nya ini berubah terus nilainya nanti. Coba kita tambahkan dulu sebuah console log di sini.
maka kita udah nampilkan sebanyak 10 kali di sini. Nah kalau di konsol log dia itu kalau adanya angkanya kalimat sama dia itu dia menghitung aja, jadi kita bisa pakai dulu dokumen. Oke, ini bisa kita tambahkan PR dulu untuk enternya ke bawah. Nah seperti ini. Jadi kita cukup menulis satu kali seperti ini. Nanti si biar komputernya pakai operator for ini, pakai perulang ini untuk menyalakan sebanyak 10 kali. Nah di sini intinya, kalau di sini kita menambahkan 100, maka di sini kita mendapatkan 100 tampilan. Nah kalau satu, ya nanti hanya satu aja mungkin nantinya di sini. Jadi setiap kali dijalankan, pertama di sini jalankan i-nya 1 kurang dari 1, kita kembalikan 10 aja. 1 kurang dari 10, maka itu kan benar kan, true, maka di sini akan ditampilkan 1 nampil. Nah i-nya itu berganti lagi menjadi plus 1, jadi angka i sekarang udah jadi angka 2. Nah 2 di sini kurang dari 10 masih kan, maka di sini ditambahkan lagi. Jadi sampai di sini batas akhirnya itu nanti 11, i-nya itu 11 kurang dari 10. Nah maka itu kan enggak benar, maka nanti menampakkan nilai false, maka operatornya ini diberhentikan. Nah ini untuk perulangan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau ditanyakan, atau ada yang mau diulang penjelasannya? Kalau mau incrementnya setiap kali 5 ya boleh, itu bisa langsung aja diganti seperti ini, tapi jangan langsung di save, karena di sini akan si kode ini akan dijalankan terus sampai laptopnya ngehang. Misalnya kita bahas yang satu-satu aja. Misalnya kita, kalau pertanyaan tadi kan ingin nilai increment itu bukan plus 1 ya, plus 5, bisa itu tinggal diganti aja yang awalnya itu i plus seperti ini, tinggal dengan i plus 5 seperti ini. Nah cuman kalau dalam kasus ini 10 kan, coba kita perhatikan bahwa kalau dia 10 itu nanti ini enggak terpenuhi. Nanti yang pertama dijalankan pertama kali i-nya itu 1 kurang dari 10 kan benar, nampil nanti 1. Kemudian nanti setelah i-nya itu i-nya awal 1 ditambah 5, tambah 5 nanti kan dapatnya itu 6. Nah 6 itu masih kurang dari 10 kan, kurang dari 10, bahwa nanti dapatnya dijalankan nanti ini jalan. Nah 6 nanti awalnya kan i-nya itu udah 6 ditambah 5 maka 11 kan. Nah i-nya 11 kurang dari 10. Coba ini sebenarnya ini saya takut kalau si kondisi ini enggak berhenti. Kalau enggak berhenti nanti laptopnya ngehang nanti. Nah ini kan coba kita kasihkan konsol log.
biar teman-teman ngelihat bahwa kalau si perulangan ini kita salah memberikan kondisi, itu bisa akibat ya cukup merepotkan. Coba ya, kita sebelumnya aku buat dulu ini menjadi plus biar nggak langsung error. Ini run, bukan error sih, nggak berat misalnya. Nah ini kan banyak 10 kali nih, 10 kali ini aku ganti jadi 5. Nah ini aku save, ini siap-siap mau kelas save. Nah di sini terlihat nih, itu nggak ada berhentinya ini laptopnya hang. Nah itu katanya aku bilang kalau kita salah memberikan sini itu akan cukup merepotkan. Itu tadi kan udah ratusan, itu udah laptop ini udah kerasa ngehacknya, ngelengnya. Nah itu intinya bisa kalau mau diganti 5 kalau setiap 5, tapi ya itu kondisi di sini nggak pernah terpenuhi nanti. Nah selama nggak terpenuhi ya udah, ini dijalankan terus sampai laptopnya udah nggak mampu lagi, alias itu udah ngehang. Karena setiap kali kita menjalankan kode seperti ini memakan memori atau RAM. Oke, ada lagi mau bertanya? Kalau umpama yang yang I plus 5 itu tetap terusnya diganti adalah nilai sebelumnya, bisa Bisa sih, bisa, cuman kita harus nyari tahu angka pastinya, jadi harus ngitung manual dulu kan. Misalnya kita ibaratkan coba, kalau perulangan pertama itu kan awal 1 kemudian ditambah 5 jadi 6, jadi 6. Nah kalau mungkin kita bisa balik ini, I nya kurang dari lebih dari 10, mungkin ini bisa nih. Misalnya kalau kita logikan pertama 1 kemudian ditambah 5 jadi 6, kemudian 6 ditambah 5 lagi jadi 11 kan di sini. Nah 11 lebih dari 10, nah ini seharusnya kan memenuhi. Nah coba kita tes dulu karena ini belum pernah dicoba juga, mau aja nggak ngelag. Kalau kita kecilkan dua. Oh iya, ini nggak pernah terpenuhi sih. 2 dari awal udah nggak terpenuhi. Berarti coba 2 awalnya 1 hampir tambah 2 3 mungkin 3 4 7 10. Oh nggak bisa. Tar. Nah intinya di sana nggak, di sini kadang harus dicari dulu pasti angka pasti yang memenuhi. Kalau kita nambahkan plus 3 itu angka berapa yang ketemunya di sini, jadi nggak bisa coba-coba mangka sini buat lumayan buat berat laptopnya. Oke. dia nggak bisa mati. Nggak bisa mati, jalan terus dia. Ya kalau jalan terus kan otomatis lama-lama kan si laptopnya ngehang kan, karena memori RAM-nya tuh kepake semua.
coba oke. Nah di sini kalau teman biasanya kan ada di Windows itu kan ada task manager kan. Nah kalau di sini itu memori sekarang kepake 4,2. Kalau mau nunjukin bisa kita coba tes. Ini aku bawahin. Nah ini kita ngecek bahwa ketika kita menyalakan sesuatu itu nanti ini aku kecilkan soalnya untuk memudahkan untuk cancelnya nanti. Nah, ini ganti jadi +5. Nah kalau kita save, nah di sini langsung naik nih. Empat tiga, nah langsung. Oke, nah kita close. Saya kan tadi punya malang Iya ya, oke. Nah kayak gitulah kalau kita nggak, kalau kita lakukan kesalahan. Nah, apalagi kalau nanti kalau aplikasi yang kita buat itu udah running. Nah ini udah nampil ya, normal ya, nggak ngelag aja. Oke, kita coba lanjut ke materi selanjutnya, itu untuk perulangan. Oh ya, kita bisa juga menampilin angka i nya. Kita nampil angka i nya, nampilin angka i. Nah, di sini kita i-nya ini bisa kita panggil di sini. Bisa kita panggil i, kita plus seperti ini. Nah, jadi angka i-nya inilah angka i yang perubahannya 1 sampai 10. Kalau kita menambahkan misalnya ganti 5, maka 5 aja. Oke. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu function. Jadi function itu fungsinya itu untuk menjalankan sebuah kode. Nah, ini kan function ini kita menggunakan keyword keyword function, kemudian nanti ini nama functionnya. Nah, namanya ini bebas, tapi peraturannya itu mirip kayak si var, nggak boleh ada angka depannya. Nah, nanti di sini ada data-data dan ini ada parameter, nanti aku jelasin parameternya. Yang penting coba kita buat dulu sebuah function, itu sebuah blok kode, nanti ya blok kode yang dapat dijalankan sesuai keinginan siapa nanti ya, keinginan kita developer nanti kapan kode di blok ini mau dijalankan. Misalnya kode dan blok ini dijalankan ketika si user klik button login misalnya gitu, karena kan nggak semua codingan itu dijalankan langsung jalan semua. Misalnya kita buat nama keyword function, nah sini kita namanya misalnya nama
perkalian misalnya, perkalian. Nah seperti ini untuk struktur dasar dari function seperti ini, function namanya, kemudian ini udah wajibnya. Nah di sini ada blok kodenya di sini. Nah blok kodenya misalnya kita namakan sebuah konsolok di sini, maka di konsol sini nggak akan langsung nampil. Nah di sini nggak akan nampil apa-apa konsol ini. Karena kenapa? Karena si function ini dia akan dieksekusi ketika si functionnya itu dikasih trigger atau dikasih pemicu dia menjalankan ini. Nah pemicunya itu dengan menuliskan nama functionnya, kemudian kita tambahkan kurung seperti ini. Nah maka di sini si functionnya itu baru menyalakan kodenya dalam sini. Ini nampil tes. Nah di sini kan aku membuat nama perkalian karena aku di sini pengennya nanti kita mempunyai sebuah variabel a dan variabel b. Variabel itu misalnya 5 konsolok, kita a dikali b seperti ini. Nah dapat 5. Dan kelebihan dari function itu kita mempunyai satu seperti ini, tapi kita bisa panggil dia sebanyak mungkin sesuai dengan keinginan kita. Nah kita memiliki ya aslinya sama nih 55. Coba kita pikirkan bagaimana kita memiliki misalnya manggil ini sebanyak 4 kali dan kita memiliki hasil perkalian yang berbeda. Tentunya kita kan harus memiliki data A dan B nya itu berbeda juga. Nah di sini kita menambahkan sebuah bisa mengirimkan sebuah data. Misalnya di sini untuk variabel A ini kita isi 5 misalnya 5 6. Oke, nah ini cuma satu dulu. Nah nanti 5 sama 6 ini kita masukkan ke sini. Nah masukkan sini bagaimana? Kita perlu menambahkan sini namanya parameter. Parameter namanya di sini nama itu bebas, misalnya nilai A, nilai B. Nah jadi di sini urutan ya. Di sini kalau kita untuk inginan di sini untuk masukkan nilai A, maka di sini kita tulis nilai A, ini nilai B. Nah ini namanya parameter, untuk sebutannya parameter untuk semua ini, tapi namanya bebas. Yang ini peraturannya sama seperti buat variabel, nggak boleh ada angka depannya. Nah tinggal kita di sini panggil di sini nilai A, kita ganti di sini, dan di sini nilai B. Jadi variabel A dan variabel B ini didapatkan dari parameternya, angkanya. Nah si parameter dapat dari mana? Angkanya dapat dari sini. Nah kita save, maka dapatkan 30 karena kita 5 masuk sini, A nya dipanggil di sini, masuk sini 5 nya, kemudian B 6 masuk ke sini, kemudian masuk ke sini, B nya dipanggil juga di konsol, dikalikan, maka hasilnya di sini 30. Nah kalau kita misalnya nggak menggunakan konsol, tapi kita ingin menampilkan function itu di konsol seperti ini, konsol. Jadi konsolnya itu di luar functionnya, nggak di dalam functionnya. Nah maka kita nggak menampakkan apapun di sini, undefined ini tidak ada misalnya. Nah agar si hasil dari perkaliannya itu keluar, maka kita menambahkan yaitu sebuah keyword return A B seperti ini. Maka kita menambahkan angka 30. Jadi si return ini agar kita bisa melakukan console log dari luar function. Halnya sebelumnya kita membuat sebuah function console itu di dalam. Nah ini sekarang kita console itu kita buat dari luar, kita langsung console log ketika manggil functionnya seperti ini. Nah di sini juga bisa.
Jadi si return ini bisa kita artikan itu nama istilahnya, artinya kan mengembalikan. Nah ini intinya tuh si return mengeluarkan nilainya ini ke luar function. Nah kalau nggak ada, si returnnya ini akan tidak ada menampilkan apa-apa. Nah, itu perbedaannya. Jadi kita di sini bisa ganti lagi misalnya 50 ini 1, maka kita mendapatkan hasil perkalian nilai yang sesuai dengan kita masukkan nilainya. Nah ini juga berlaku untuk perkurangan atau pembagian. Kita cukup buat aja, misalnya kita nanti ini misalnya pengurangan. Nah, sini misalnya kita panggil di sini pengurangan. Nah seperti ini, yang dua ini perkalian, yang ini pembagian. Nah kalau teman-teman pernah gunain kalkulator di aplikasi handphone, konsepnya seperti ini konsepnya. Nah cuman ketika si aplikasinya itu menampakkan inputan, kan ada tombol sama dengan tuh. Nah sama dengan itu ialah ini sesuai dengan teman-teman pilih, misalnya A dikali B, maka teman-teman kan klik sama dengan. Nah function yang dipanggil itu sebenarnya. Nah ini untuk function ini juga nanti ya kita sering gunakan nanti di dalam React Native-nya untuk menampilkan sebuah tampilan atau sebuah UI. Intinya di sini function banyak fungsinya untuk melakukan pengecekan data, untuk menampilkan sebuah UI ini maksudnya tampilan web itu di aplikasi. Nah, ini untuk function. Oke, kalau untuk function ada mau bertanya nggak? Udah paham semuanya untuk function? Dan parameter di sini bisa lebih dari sebanyak mungkin ya. Teman-teman bisa membuat parameter ketiga, maka di sini kita menambahkan angka ketiganya berapa, misalnya kita tambahkan nilai C. Nah seperti ini. Jadi di sini parameter bebas, bisa banyak mungkin, yang intinya ada komanya misalnya. Nah ini juga data yang bisa dimasukkan. Nah di sini ada namanya IS6, yaitu singkatan dari ECMAScript. Jadi ini ECMAScript ini sebuah metode penulisan JavaScript versi 2015. Nah kenapa kita belajar ini, karena nanti versi penulisan ini nanti yang akan dipakai di dalam React Native nanti. Nah apa itu? Yaitu ialah kita mengenal dua tambahan keyword untuk membuat variabel. Sebelumnya kita mengenal var. Nah di sini kita mengenal dua keyword tambahan, itu let kemudian cons, seperti ini. Nah kita cek perbedaannya. Untuk cara pembuatannya sama semua. Kita dengan var, namanya variabelnya apa, kemudian datanya apa misalkan. Nah kalau untuk let sama, kita tinggal ganti aja let, atau mau cons juga bisa. Nah kita cek perbedaannya, misalnya var kita punya x aja,
Kemudian di sini angka 2. Kita mempunyai sebuah function nah kita panggil sebuah mungkin kita jangan function, kita buat sebuah blok kode seperti ini aja. Nah, di sini kita masih bisa mendapatkan hasilnya kan, karena kan kita di sini kalau kita balik di sini variabel x-nya itu di dalam kurung kerawal seperti ini dan konsol itu di luar, maka kita masih bisa mendapatkan hasilnya. Coba kita ganti di sini menggunakan let, maka kita dapatkan bahwa error di sini. Nah, jadi ini perbedaan yang nyata dari RAM-nya. LED sama cons itu nggak bisa diakses dari luar ruang lingkupnya atau blok kode namanya. Jadi kalau kita pakai var, kita masih bisa akses X-nya. Nah, karena si var ini sifatnya itu global. Global di sini maksudnya public, dia bisa diakses dari siapa aja. Bahkan walaupun di sini udah dalam sebuah ruang lingkup tertentu, di sini dalam kurung kerawal masih bisa akses dari luarnya. Tapi berbeda dengan si LED sama cons. LED sama cons itu dia sifatnya itu private, atau biasanya itu di JavaScript orang nyebutnya itu block scope. Ini ruang lingkup misalnya, atau blok area bisa kita sebut. Nah, jadi nggak bisa diakses dari luar, seperti ini. Dan satu lagi, kalau si variabel itu karena dia sifatnya public, jadi dia bisa memiliki nama variabelnya sama. Nah, tapi beda halnya dengan len. Kita membuat nama variabelnya sama, kita akan mendapati sebuah error di sini bagian LED-nya, karena katanya si nama variabel nama itu udah ada dibuat sebelumnya ini. Nah, beda halnya kalau si var, dia nggak ada error. Sama si cons juga, dia sifatnya si LED, kalau ada yang namanya sama nggak bisa. Nah, ini sangat digunakan kalau kita takutnya untuk menghindari pembuatan nama variabelnya sama. Nah, itu untuk tambahannya. Untuk dalam pembuatan variabel ada keyword var, let, sama satu lagi cons. Nah, kemudian ada istilah baru namanya, kalau tadi kan kita udah bahas function, nah ini juga ada nama function juga, tapi row function. Ada tambahan kata row function, yaitu sesuai dengan namanya, itu function yang memiliki tanda panah seperti ini. Nah, coba kita cek function dulu. Sebelumnya kan kita mempunyai function seperti ini. Nah, seperti ini. Sebenarnya function ini juga bisa simpan, misalnya const data. Nah, fungsinya ini kita simpan dalam sebuah variabel const data. Nah, ini bisa. Tapi kita bisa lebih sederhana lagi pakai metode row function. Nah, row function kita sama membuat sebuah misalnya variabel namanya pembagian. Kita cukup nama langsung aja functionnya, kemudian sini tambah tanda function seperti ini, dan kita bisa langsung lakukan sebuah misalnya pembagian. Nah, di sini kita menambahkan parameter, nama parameter A dan B. Nah, sini tinggal langsung aja A dibagi B. Nah, untuk pembagian itu sama aja pembagiannya. Nah, karena di sini kita nggak konsol, kita di sini harus bungkus konsol kalau mau lihat. Nah,
masukkan bagi 2 misalnya. Nah, dapatnya 45. Jadi ini yang sebelumnya kodenya itu seperti ini, kurang lebih ada 4 baris atau 5 baris. Kalau kita menggunakan arrow function cukup 1 baris seperti ini, lebih sederhana. Bahkan di sini juga kita bisa menambahkan kurung kerawal ya. Di sini kita bungkus lagi kurung kerawal bisa. Nah, sini juga bisa. Nah, kalau kurung kerawal seperti ini kita harus menyantumkan returnnya. Nah, seperti ini. Menyantumkan returnnya. Bahkan kalau si parameter itu cuma 1, nah ini sebab arrow function ini bentuknya, karena parameternya 1 dan outputnya cuma 1 angkanya doang, udah seperti ini, lebih sederhana, nggak perlu lagi ada kurung kerawalnya. Nah, ini untuk materi-materi yang JavaScript dasarnya. Oke, sampai di sini ada mau tanyakan materi sebelumnya dari pertemuan sebelumnya boleh. Nanti kita coba review lagi. Karena ini materi JavaScript-nya udah selesai. Insya Allah besok itu udah masuk penjelasan JavaScript-nya, ya React Native maksudnya. Boleh. Kalau misalnya perulangan itu maunya kelipatan 3 saja, itu pengaturannya gimana atau Itu pertanyaan bagus. Nah, itu mainnya itu di bagian if-nya. Misalnya mungkin kita bahas dulu ya, bikin ada nih, ada namanya nah, kita coba mencetak sebuah angka-angka di sini 1 sampai 10. Nah, kita cari itu bilangan ganjilnya apa aja, nilai bilangan genapnya itu apa aja. Kemudian kita cari misalnya bilangan kelipatan 3-nya itu ada berapa dalam deretan angka 1 sampai 10. Nah, kita misalnya pakai for, misalnya 1 sampai biar coba kita copy aja dari atas. Mana ya? Oke, kita memiliki sebuah data deretan angka 1 sampai 10. Nah, dari sini kita bisa coba cari nampilin data yang berupa angka ganjil aja dulu nih. Angka ganjil dulu di sini. Nah, kita di sini menggunakan percabangan di sini untuk sebelum konsolognya. Misalnya nah, ini kita tampilin i-nya. Nah, di sini intinya itu di sininya, di kondisi di sini. Kondisi apa yang bisa menghasilkan bilangan ganjil. Nah, kalau kita lihat bilangan ganjil itu, coba kita cek, kita tampilkan lagi itu. Nah, angka 1 sampai 10 ini kan kalau mau dapatin nilai ganjil itu kita bagi setiap angka itu angka 2. Nanti kita cek itu sisa pembagian itu ada sisa nggak. Biasanya kan kalau angka genap itu 4 dibagi 2 itu kan dapatnya 2, sisa bagiannya kan 0 itu. Nah, itu bilangan, menandakan bilangan genap. Nah, tapi kalau nanti 1 dibagi 2 itu kan otomatis sudah bilangan ganjil. Nah, 3 dibagi 2 itu kan dapatnya 1 pembagiannya, tapi sisanya masih ada sisa 1 angka. Nah, itu dianggap bilangan ganjil. Nah, di sini kita menggunakan operator namanya itu modulus. Kita memanfaatkan
modulus, nggak bisa search ya. Nah kita cek ya, kita biar review materi operator. Nah nih operator modulus ini sisa pembagian. Jadi dia kan mengambil sisa bagian tuh. Misalnya kalau kita ulang lagi biar ingat, console log 3 misalnya dibagi 2. Nah, yang kita di sini tampilkan di sini bukan hasil pembagiannya tapi sisa pembagian. Kita save, maka di sini mendapatkan angka 1. Nah, ini sisa satunya ini. Nah, sisa pembagian ini adalah kita gunain untuk melakukan kondisinya di sini. Jadi tinggal kita itu aja di sini, i-nya itu kita bagi setiap angkanya 2. Nah, kalau angkanya 2 kan dia memunculkan sisanya. Nah, ini kita sisanya itu kita kasih lagi kondisi, misalnya sama dengan 0. Nah, ini kita komen. Kita mendapatkan angka yang genapnya. Ya, 2 dan sampai 10 ini. Karena ini ketika dibagi 2 sisanya itu 0. 2 bagi 2 kan 0, sisanya 4 bagi 2 sisanya 0. Nah, mau angka ganjil berarti tinggal sebalikannya aja. Kita ganti aja nih operator, maka ini kita gunanya kita kemarin belajar operator perbandingan. Salah satu pemanfaatnya itu di sini. Mana di operator perbandingan. Nah, ini kan ada tidak sama. Kalau kan ada sama dengan. Nah, kalau di sini kan ada sisa pembagian. Nah, kalau tadi kan kita menggunakan sama dengan, kalau dia sama dengan 0, maka itu dianggap genap. Genap ini. Nah, ada juga ini tidak sama dengan 0. Berarti tidak sama 0, berarti selain angka 0 itu dianggap angka ganjil. Seperti ini. Nah, ini deretan angka si 0. Jadi penampilan itu nggak bisa dari sini. Kita di sini hanya batas banyak berapa perulangannya. Nah, tapi untuk pengolahan di sini ya, tampilan itu kita mainnya itu di dalam sini. Mau pakai if. Pakai if. Nah, bahkan kita bisa untuk sebelum lanjut, ini yang nanya tadi udah cukup paham atau masih mau diulang? Udah paham, Kak. Oke. Makasih. Oke. Nah, sekarang kita coba kembali ke sini biar kita dalamin lagi. Nah, ini kita ganti nih. Awalnya itu angka ganjil itu kita oh ya, tadi lupanya. Ada bilangan kelipatannya. Nah, bilangan kelipatan ada satu kelupaan. Nah, bilangan kelipatan misalnya kita cari dari angka 1 sampai 10 tuh bilangan kelipatan 3 ada berapa aja, atau angka apa aja yang kelipatan 3. Nah, karena untuk ngecek kelipatan 3 tuh otomatis kita bagikan bilangan kelipatannya. Misalnya kita ingin nyari bilangan angkanya tuh kelipatan 3, maka kita bagi aja 3. Nah, kita bagi 3. Coba kita hilangkan dulu ininya. Kita bagi bilangan angka kelipatan 3, berarti misalnya tadi udah benar tadi. Nah, kita mencari bilangan angka kelipatan 3, berarti cari bilangan 3, bilangan yang berapa ketika dibagi 3 itu sisa pembagiannya itu 0. Nah, ini kita dapatkan bahwa dari angka 1 sampai 10 tuh coba hanya 3 angka yang kelipatan 3, yaitu 3 angka 3, 6 dan 9.
karena ini ketika dibagi 3 itu nggak ada sisa. Contohnya 3 bagi 3 sisanya 0, 6 dibagi 3 sisanya 0 juga, 9 dibagi 3 sisanya juga 0. Nah di sini fokusnya tuh di bagian sisa pembagiannya. Nah dari sini kita misalnya custom, kita ganti, tadi kan udah cari ganjil, genap, dan kelipatan. Nah kalau dia bilangan sini ganjil, kita ganti tulisan ganjil. Kalau dia genap, kita ganti dibilang genap. Kalau dia kelipatan 3, kita ganti menjadi kelipatan 3. Nah kita tadi kan udah dapat rumusnya. Yang pertama kita cari dulu yang kelipatan 3 ini. Ini kita komen. Nah kelipatan 3 kita ganti di sini ke plus kelipatan 3. Nah kelipatan 3. Oke. Nah sekarang kita tambahkan else if. Else ini kan dan materi yang barusan kita pelajari tadi. Nah kita tambahkan kondisi baru untuk yang ganjil. Misalnya setiap i itu nilai dibagi angka 2. Nanti kalau sisanya itu ganjil berarti tidak sama dengan 0. Misalnya nah kita tampilkan konsol log angkanya berapa dari i nya, dan kita tampilkan tulisan misalnya ganjil. Nah untuk yang else nya, ini kita save dulu. Nah maka di sini udah kita lihat nih angka 1 ganjil, angka 5 ganjil, 7 ganjil. Nah tinggal kita tambah lagi else if untuk bilangan setiap kali dibagi 2 itu bagi 2 sisanya tuh 0. Sisanya 0. Kita console log. Nah di sini. Nah maka kita udah dapatkan nih kalau bilangannya ganjil itu dia dapatnya tulisan ganjil. Kalau dia bilang genap, dapat bilang genap. Kalau dia kelipatan 3, dia dapat kelipatan 3. Seperti ini. Nah ada juga kan bilangan kelipatan. Kalau ini kan bilang kelipatan tapi dia ganjil genap kan. Ini kan ganjil nih, ini genap, ini juga ganjil. Nah kita cari bilang kelipatan yang dia itu kelipatan 3 tapi dia angka ganjil. Jadi contohnya kita tambahkan di sini, berarti pakai simbol dan. Kita cari juga di sini, tambahkannya di sini. Maka kita mendapatkan angka 1, angka 3 sama 9 itu kelipatan 3 dan dia ganjil. Karena 6 itu nggak masuk lagi. Kenapa? Karena si 6 ini masuk ke angka genap. Dia memang kelipatan 3 tapi dia genap. Nah makanya di sini. Nah jadi kalau di sini kita bisa misalnya menambahkan angka jadi 100 di sini, maka kita mendapatkan angka dari 100. Nah kita bisa juga kolaborasikan antara perulangan dengan function. Nah si function itu fungsinya apa? Kalau sebelumnya kita udah pelajari, function itu kan untuk bisa kita gunakan untuk memasukkan data ya. Misalnya function, kita misalnya nama deretan angka seperti ini. Nah kita punya parameter misalnya n parameternya, dan kita panggil di sini deretan angka, kita kasih angka 2 misalnya. Maka kan sini ada nampilkan angka 2. Nah si angka 2 ini, n ini kita masukkan ke sini aja. Jadi kita pindahkan si for ini, kita pindahkan, kita taruh di dalam sini,
kalau dalam sini. Nah, si 10 ini kita ganti dengan n. Nanti si batasnya itu didapat dari sini 2, sini 2, maka sini 2. Maka di sini kita dapatkan cuman ada 2 aja. Tapi kalau sini kita masukkan angka 10, maka 10. Kalau di sini ada 110, maka 110. Dan kita juga bisa panggil beberapa kali sesuai dengan kita masukkan datanya, misalnya 10, di sini 2, di sini misalnya 10 aja. Nah, di sini. Jadi ini hasil kolaborasi antara perulangan, percabangan, dan function. Oke. Itu kurang lebih. Ada yang mau bertanya lagi untuk materi JavaScript-nya? Oke. Nah, ada yang masih belum bisa running React Native-nya? Nah, untuk yang tadi masalah Java tadi, coba di update dulu itunya Java-nya. Nah, nanti dicek ini di CMD teman-teman. Kebetulan kalau yang aku ini Java. Nah, pakai versi 11 Javanya. Karena yang kalau di mana yang tadi? Oh, itu yang tadi udah di-download. Nah, kalau yang di sini permasalahannya itu si laptopnya itu masih versi Javanya versi 1,8 nih. Ini current. Nah, tapi si dalam gradernya itu harus dia meminta minimalnya itu 11 nih. Tapi enaknya itu diikutin aja 11 biar nggak kemudian hari itu nggak ada trouble lagi. Nah, itu cara yang tadi coba di update, di upgrade versinya tuh, atau bisa juga dihapus dulu yang 1,8 nya, atau bisa langsung installnya 11 nya bisa. Cuman nanti harus ada ini pengaturan tambahan ini di set. Ini bisa di copy aja lewat terminal, kopikan ke CMD nya. Tapi perlu diperhatikan ininya, nama ini foldernya ini. Jadi teman-teman bisa cek di dalam sini nih, di CMD nya, file CMD, file Java dan JDK. Nah, kalau di sini nanti 11.0.5, maka di sini nanti sesuaikan di sini ya 11.0.5 itu. Kemudian baru pastikan lagi dengan Java version atau Java C version. Nah, biar kalau hasilnya udah seperti ini nanti ya coba di running lagi aplikasinya, native-nya. Gimana? Ada yang mau bertanya atau mau berarti udah bisa semua ya native-nya, atau ada yang masih belum selainnya tadi? Untuk React Native-nya sampai mana tadi? Sampai bisa itu loh, apa tuh, running. Kan nanti bisa buat project. Nah, buat project nanti kalau teman-teman tuh kalau udah habis reinstall itu contohnya ya, teman-teman tuh cara ngeceknya coba jalankan perintah npx native ini, kemudian nama foldernya misalnya todo. Nah, di sini ini nanti menjadi nama folder, menjadi nama aplikasi Androidnya nanti. Jadi sesuaikan aja, kalau teman-teman ingin nama aplikasinya apa maka tulis saja seperti ini. Cuman jangan ada spasi ya,
penamaan itu nggak ada spasi, utamakan itu aja di dempet seperti ini. Nanti bisa di custom kok namanya, cuman karena ketika kita ada spasi seperti ini nanti dia error, dia bacanya itu 2 folder ini bacanya, apalagi pakai min seperti ini. Nggak rekomend sih pakai di dempet seperti ini aja. Nah nanti teman-teman kalau udah jalankan ini, kalau teman-teman enter, nanti di sini dia akan proses downloading. Nah coba kita nih sekalian ya, nanti hasil dari sini cukup banyak, proses ini banyak, pokoknya dia download nanti sampai muncul tulisan sukses. Nah nanti hasil itu nanti di sini sebuah folder muncul, foldernya, kemudian nanti diisi dari folder itu sebuah kode-kode dan file-file folder juga. Misalnya aku contohin ini notepad. Nah isinya tuh seperti ini nanti foldernya, ada folder Android, ada folder build, ada git, ada git ini nggak harus ada. Nah ini itu iOS, Android, intinya tuh isinya tuh seperti ini kurang lebih nanti. Nah nanti besok itu insya Allah aku bahas dari awal, dari pembuatan projectnya. Nah ya aku pastikan itu teman-teman udah bisa itu sih, jalankan perintah ini sampai tulisan sukses lah. Nah nanti itu baru generate foldernya. Jadi ini hasil filenya itu di sini nanti sesuai dengan foldernya. Nah di sini karena ini kan folder React Native. Nah ini sebenarnya aku lewat terminal. Kalau teman-teman tuh CMD di Windows namanya. Jadi posisi ini. Nah di sekarang kan aku akses folder ini melalui terminal, karena dari React Native itu nggak bisa buat folder, kemudian ada itu folder React Native-nya nggak bisa. Jadi kita harus buat manual lewat CMD ataupun terminal. Tentunya. Nah seperti ini mas, menandakan sebuah instalasi yang nanti teman-teman itu berhasil, teman-teman udah bisa ini. Tapi kalau di website ini dia ini masih versi React Native lama, dia langsung ini React Native ini nama foldernya apa, nama aplikasinya apa. Nah kalau sekarang itu React Native itu udah nggak harus menyantumkan di depan itu npx. Dan tapi bentuk langkah-langkah itu sama. Di sini tinggal tambahkan npx React Native ini nama aplikasinya apa. Nah nanti muncul successful seperti ini. Nah nanti di sini nanti teman-teman perlu menginstal aplikasi kita ini ke dalam sebuah Android kita atau emulator teman-teman. Nah caranya seperti ini. Masuk ke dalam folder projectnya. Tadi kan kita buat ini npx React Native init, misalnya npx React Native init, misalnya kita force F seperti ini. Nah ketika kita enter nanti muncul sukses ini, build successful. Nah ini memerlukan koneksi internet ya, jadi teman-teman harus mempunyai internet ya cukup stabil lah. Nah ini jadi ini internetnya kebetulan agak lemot sini.
Nah nanti kalau udah selesai ini munculnya, nanti di dalam sini muncul sebuah folder namanya itu nanti sesuai dengan kita buat sini. Misalnya ini aku buat dulu ya, ini sebagai contoh aja. Nah setelah kita jalankan ini, kemudian nanti nggak ada error, kemudian nggak ada error, kemudian kalau muncul build successful ini nanti akan otomatis ada folder namanya itu ini plus F sesuai dengan kita init. Nah masuk ke dalam folder cd first seperti ini. Nah cd ini nanti besok kita bahas nanti sintak dasarnya, tapi sama kok di Windows ataupun di dalam Linux pakai cd nama foldernya apa. Nah otomatis di sini nanti banyak file-files. Nah tinggal langsung teman-teman jalankan perintah mpx native run android, mpx native run android. Nah mpx native run android nanti ada, namun ada juga peraturan di dalam Android teman-teman, nanti besok kita bahas. Soalnya untuk mengaktifkan USB debuggingnya agar si aplikasi ini bisa diinstal di aplikasi di Android kita. Nah nanti kalau salah tuh belum aku kasih referensi ya. Nah ini sesuai dengan merek HP teman-teman, tapi intinya mengaktifkan USB debugging. Nah biasanya itu ada di dalam pengaturan di tentang ponsel, di tentang ponsel nanti nah, kalau di sini kebetulan HP-nya merek apa nih, nggak tahu nih merek apa nih, dia disuruh klik build number. Ada juga nanti di versi Androidnya di bagian kanan ini juga disuruh klik, ada tergantung dari mereknya, merek laptopnya, merek HP-nya. Nanti setelah ini ada di bagian pengaturan itu muncul pengaturan ini, developer option atau bahasa Indonesia itu pengembang, mode pengembang. Intinya itu nanti ada USB debugging ini. Nah USB debugging diaktifkan, itu aja sih, agar si USB kan HP kita nanti harus dikonekkan ke laptop menggunakan kabel USB nanti. Nah itu gambarnya nanti besok kita bahas lebih by step nanti. Jadi kalau bisa besok itu disediain aja HP-nya sama kabel chargernya. Nanti kita aku pandu untuk aktifin USB debuggingnya. Kita kalau ada trouble kita cari bareng-bareng nanti. Nanti besok itu teman-teman nanti yang misalnya ada trouble nanti teman-teman share screen di Gambitnya, nanti kita cek bareng-bareng. Oke, kurang lebih itu sih untuk gambarnya. Ada yang mau tanya lagi atau udah cukup? Oke, kalau udah cukup kita akhiri kelas hari ini. Besok kita lanjut di jam yang sama ya, seperti biasa. Kalau itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.